Pemirsa Wasbang TV, sebentar lagi bangsa dan negara kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang merupakan amanah dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 di tengah keadaan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana persiapan pemerintah dalam menghadapi pilkada serentak di tengah-tengah pandemi ini? Berikut pemirsa, kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Dr. Bahtiar MSI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Baiklah pemirsa, kita akan langsung menanyakan persoalan seputar persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selamat pagi Pak Bahtiar. Sehat selalu Pak Bahtiar. Bagaimana keadaannya? Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat. Jadi kita ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama dengan DPR dan penyelenggara pemilu dan juga dengan partai politik, tentu kan DPR partai politik dan tentu juga dari masyarakat sipil juga sejak awal kan sepakat melanjutkan pilkada ini dengan kesepakatan bahwa konstitusi tertinggi di negeri ini adalah keselamatan warga negara di atas segalanya. Bahwa kita tahu bahwa pilkada itu memang berpotensi terjadinya aktivitas orang dalam jumlah besar, tapi maka seluruh tahapan pilkada 2020 ini buat sedemikian rupa berbeda dengan pilkada sebelumnya. Maka ada yang disebut di protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Maka teman-teman KPU, Bawaslu sudah menyusun secara baik ya, sudah dikonsultasikan dengan DPR. Lahirlah PKPU nomor 6 2020, PKPU nomor 10 tahun 2020 yang mensyaratkan protokol kesehatan, termasuk di pasal 50 itu bagaimana tata cara pendaftaran. Nah, pendaftaran itu disyaratkan di pasal 50 PKPU nomor 6 2020 itu hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari partai politik, gitu, atau ketua atau sekretaris tim suksesnya kalau calon perseorangan. Jadi nggak boleh rame-rame, berkumpulnya orang dalam jumlah besar gitu di tengah rai, dan memang secara ilmu pengetahuan bahwa itu sangat potensial terjadinya penularan COVID-19. Maka segala bentuk kerumunan gitu oleh siapapun gitu dalam aktivitas apapun, bukan hanya aktivitas politik atau pilkada, aktivitas ekonomi, bahkan aktivitas sosial keagamaan aja kita batasi gitu. Maka kita tidak ada toleran sedikit pun terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan gitu, termasuk pilkada ini gitu. Hukumnya sudah jelas kok. Kesehatan tentang protokol kesehatan, ada undang-undang karantina, ada undang wabah penyakit, ada Impres nomor 6 2020. Lah, kalau masih ada saja Bapak Slon gitu, apalagi temuan Bawaslu itu 243 daerah. Ini mau jadi pemimpin apa orang-orang seperti ini? Kalau orang-orang seperti ini yang mengetahui aturan gitu, dan sudah tahu bahwa bahayanya namanya kerumunan itu, kalau orang-orang ini nantinya terpilih tanggal 9 Desember 2020, akan jadi apa daerah itu tahun 2021? Bukan soal orang siapa yang pelanggarnya. Yang kita cegah adalah perilakunya. Secara diduga, patut diduga, secara sengaja memang mendorong kerumunan. Kan kita lihat itu, ada videonya gitu. Ada yang masa mengumpulkan massa di lapangan sambil joget gitu sekarang. Tapi jangan lupa, ada hukum satu lagi, ada Undang-Undang nomor 4 1984 tentang wabah penyakit. Ada Undang-Undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Ada peraturan presiden, ada keputusan Satgas, ada Impres nomor 6 2020. Nah, seluruh hukum-hukum itu kan mengatur dan mengikat setiap warga negara, siapapun gitu, termasuk warga negara yang sedang jadi kontestan pilkada gitu. Bahwa seluruhnya wajib hukumnya patuh dalam protokol kesehatan. Dan dalam konstitusi Undang-Undang 45 dinyatakan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya gitu. Jadi, orang-orang ini mau sedang beraktivitas pilkada judulnya, bahkan kita coba aktivitas keagamaan aja kita hentikan kalau dalam jumlah besar gitu. Pilkada ini aturannya udah double. Satu, berlaku hukum-hukum kesehatan itu. Yang kedua, berlaku pula hukum-hukum pilkada termasuk PKPU tersebut.
Oleh karenanya, kemarin dengan kawan Bawaslu ya, pagi ini juga jam 10 kami undang juga para penegak hukum, gitu. Kemudian kita sepakati, rekan-rekan Bawaslu kita dorong, karena catatannya 243 daerah yang terjadi pelanggaran, tidak bisa jalan lebih, kita dorong, waktu secepat tempo yang sesingkat-singkatnya ini, seluruh Bawaslu di seluruh daerah itu mau melakukan pemeriksaan terhadap siapapun. Diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan, diperiksa aja semua gitu.